Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, luar biasa di bulan Agustus itu ada yang dahsyat untuk bangsa Indonesia. Amin. Karena bulan Agustus adalah ada kasih anugerah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia adalah dimerdekakan. Amin. Ya, dengan perjuangan kakek moyang kita dan nenek moyang kita. Jangan nenek aja, kakek juga harus. Kakek moyang kita dengan perjuangan, dengan darah dan sebagainya. Amin. Tetapi semuanya itu tanpa seizin Tuhan tidak mungkin kita merdeka. Amin. Bahkan bukan kita saja orang Kristen yang percaya semuanya seizin Tuhan. Bahkan pendahulu pendiri negara pun mengatakan karena berkat rahmat Allah. Amin. Bapak Ibu kalau ingat di sekolah mungkin ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada berapa alinea? Ya lupa lagi ya, pasti yang tahu masih ingat ada 4 alinea. Alinea pertama membicarakan tentang tidak setujunya ada penjajahan. Ya. Alinea yang keempat yang terakhir, disitulah munculnya Pancasila. Nah yang saya akan bacakan alinea keempat. Ya, dikatakan alinea yang ketiga. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga berkata demikian. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada keinginan bangsa kita untuk merdeka, makanya berjuang. Itu adalah keinginan luhur. Tetapi diawali dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau berbicara berkat, itu adalah pemberian dari atas ke bawah. Tuhan memberkati umatnya dari atas ke bawah. Ya. Majikan kepada pegawai itu memberkati. Tetapi kalau yang dari bawah ke atas mempersembahkan. Amin. Mari kita memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Datang kantong kolektif. Itu untuk Tuhan. Amin. Mempersembahkan. Jadi kadang kalau saya dengar ada WL, mari kita berkati Tuhan. Ya dalam hati saya kurang setuju. Siapa Anda memberkati Tuhan? Amin ya. Seharusnya mari kita naikkan satu persembahan pujian gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah berkat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kemerdekaan bangsa kita itu adalah berkat rahmat Allah. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya baca di dalam KBB ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah kasih sayang Allah. Jadi karena Tuhan mengasihi bangsa kita ini, Tuhan izinkan kemerdekaan. Amin. Lewat perjuangan nenek moyang kita, kakek moyang kita. Jadi sekarang kita sudah merdeka. Amin. Keberapa? 80 tahun merdeka, amin ya. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam mengisi kemerdekaan itu kita tidak hidup bebas sebebas-bebasnya. Kita lepas dari penjajahan, tapi kita juga harus setia dan taat akan aturan-aturan negara, undang-undang, konstitusi dan lain sebagainya. Begitupun di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan keinginan kita, yaitu lewat iman percaya akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemerdekaan saudara dan saya, kebebasan saudara dan saya adalah kasih sayang Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah. Ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah. Kalau di dalam pembukaan undang-undang dikatakan atas berkat rahmat Allah. Amin. Tidak ada perbedaannya dengan firman Tuhan karena begitu besar kasih Allah.
kasih sayang Allah. Maka raihlah kemerdekaan itu dengan perjuangan, yaitu iman. Perjuangannya iman. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari penjajahan kuasa dosa. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata demikian dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Dan nanti loncat ayat 22 sampai 23 untuk menghemat waktu. Dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setiap orang yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat di dalam kehidupan pribadinya, maka orang itu ada di dalam kuasa dosa dan menjadi hamba dosa, dijajah oleh kuasa dosa yang membawa kepada kematian. Firman Tuhan katakan, ini berbicara kematian kekal, amin, bukan kematian sesudah hidup ini. Kalau kematian itu semua juga akan mati, tapi yang dimaksud firman Tuhan adalah kematian kekal, masuk ke dalam neraka, ya. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan. Itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, amin, oleh karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ingat sekali lagi, kemerdekaan atau kebebasan kita dari kuasa dosa pun adalah kasih anugerah daripada Allah. Nah, hari ini kita akan bahas sampai tuntas. Kita akan iris-iris sampai tipis-tipis sehingga kita menggali satu kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini akan kita bahas. Kalau bisa tolong, nggak bisa ditampilkan ya? Ya, bisa ditampilkan. Yang di depan mati nggak apa-apa. Firman Tuhannya kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan ini sudah hafal di luar kepala saya pasti. Tapi mari kita baca bersama-sama. Kita akan bahas dengan tuntas. Kita iris tipis-tipis, kita gali lebih dalam lagi apa makna dari satu ayat firman Tuhan ini. Tolong ditampilkan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sudah ada? Kita baca bersama-sama. Ya, sudah ada. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Saya ulangi, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Garis bawahi, karena begitu besar kasih Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah. Kasih manusia terbatas, suami, istri, orang tua kepada anak, apalagi rekan sekerja dan lain sebagainya. Ada batasnya. Bahkan dikatakan nista maja utama, ya, pengampunan pun kadang manusia itu bisa seperti itu. Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa, yang begitu besar kasihnya. Firman Tuhan katakan, kasih Allah akan dunia ini, termasuk di dalamnya saudara dan saya. Amin.
Allah kita Allah yang limpah dengan kasih-Nya. Kita patut mengucap syukur memiliki Allah yang limpah dengan kasih-Nya. Terlebih lagi kepada manusia, ciptaannya yang paling sempurna. Kenapa dikatakan paling sempurna? Karena dikatakan firman Tuhan bahwa manusia itu adalah serupa segambar dengan Allah. Amin. Kejadian pasal 1 ayat berapa? 26, 27 ya. Manusia itu diciptakan serupa segambar. Bayangkan Bapak Ibu yang Tuhan, malaikat pun di sorga ketika memberontak kepada Allah yang dipimpin oleh Lucifer. Malaikat Lucifer itu memberontak kepada Allah dengan menyombongkan diri. Hati-hati, kesombongan itu adalah pemberontakan. Dia merasa yang paling baik, memimpin pujian. Dia ingin disembah melebihi Tuhan. Maka Tuhan usir dari sorga. Amin. Tetapi manusia ketika jatuh dalam dosa, amin, Allah turun dari sorga. Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Begitu luar biasanya saudara dan saya di mata Tuhan. Sangat berharga melebihi para malaikat. Amin. Malaikat memberontak diusir. Tapi saudara dan saya memberontak ketika bertobat dan berbalik. Tuhan menerimanya. Amin. Gak ada Allah yang turun dari surga mengutus anaknya yang tunggal bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya yang dikuasai dosa, yang dijajah oleh iblis. Karena kita adalah miliknya, maka ditebus dengan barang yang sangat berharga, yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dimerdekakan atau dibebaskan dari kuasa dosa, dibenarkan, ditebus, diselamatkan oleh karena kasih Allah. Amin. Oleh karena kasih Allah. Allah kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang limpah dengan kasih sayang atau kasih anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti yang pertama yang ada yaitu di firman Tuhan ini. Ini bukti bahwa Allah itu limpah dengan kasih-Nya. Buktinya apa? Mengutus anaknya yang tunggal. Bahkan mati di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang kudus, yang mahal. Amin. Begitu luar biasanya. Itu bukti kasih-Nya. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberikan anaknya yang tunggal atau mengaruniakan kasih anugerah dengan mengutus anaknya. Ada firman lain selain di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau bisa ditampilkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, yang dimaksud adalah kasih Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan harus mencontoh Tuhan, harus meneladani Tuhan. Kalau Allah kita adalah Allah yang limpah dengan kasih-Nya, maka saudara dan saya pun anak-anaknya harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Awali kita saling mengasihi di dalam keluarga, suami istri. Amin. Baru orang tua anak, adik kakak, baru mungkin keluar. Ya. Atau mungkin ada juga di lingkungan keluarga, pembantu rumah tangga, ya, yang membantu kita. Baru kita keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang Kristen ditanya, ya,
nanyanya ke pendeta, Pak, kalau si A ini orangnya baik, nah, pasti Pak pendetanya ngomong, oh ini orangnya baik, rajin, ibadahnya rajin, kalau naikkan pujian, wah sampai merem, sampai meneteskan air mata, bahkan meneteskan air apa ya dari hidung. Kalau doanya, wah, baik. Nanya ke rekan-rekan sepelayanan, baik, wah sangat baik. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan, yang paling jujur yang menjawab pertanyaan itu adalah pembantu. Coba tanya ke pembantunya, kalau si Bapak ini baik enggak di rumahnya? Amin. Kalau di gereja mah yang enggak baik juga baik-baik kan, saudara. Tetapi yang asli itu ada di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Amin. Hati-hati. Kadang ART comel, saudara, amin. Ya, banyak hamba-hamba besar bocor rahasianya dari siapa? Dari sopir pribadinya, amin. Ya, hati-hati. Jadi baik itu awali dari keluarga, dari rumah tangga, biarlah berdampak sampai keluar, sampai kemana-mana. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kekristenan adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inti kekristenan itu, saudara, ya. Lambangnya salib. Vertikal adalah kasih kepada Allah, relasi dengan Tuhan. Itulah yang berbicara tentang kerohanian. Vertikal berbicara kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kita meresponi dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang perlu nasihat, perlu penghiburan dan sebagainya. Apakah kita cukup sampai simpati? Alangkah baiknya kalau kita lebih dari itu menjadi orang-orang yang memiliki empati. Amin. Merasakan apa yang diderita orang-orang di sekitar kita. Itulah kerinduan Tuhan. Amin. Itulah kekristenan. Dari Kejadian sampai Wahyu, intisarinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu kita juga harus memiliki moral yang baik, menjaga kekudusan. Amin. Menjaga kekudusan. Karena kita tidak bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Mari kita punya hubungan dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Itulah yang namanya perhentian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang Yahudi itu punya yang namanya hari ke-7, yaitu hari Sabat. Ya, pergantian hari orang Yahudi dengan kita beda. Kalau kita pergantian hari itu jam 12 malam. Begitu jam 12 malam lewat 1 menit, maka sudah ganti hari. Tetapi kalau bangsa Yahudi beda kalendernya. Pergantian harinya itu mulai sore, ya. Jadi Sabatnya itu dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Ya. Itu adalah perhentian. Mereka tidak mengerjakan apapun, hanya fokus kepada Tuhan. Mereka ada di sinagog, mereka berdiskusi, mereka berdoa, mereka memuji. Itulah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Sabatnya orang Kristen, ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Amin. Ya, kayak Advent Sabtu kan. Ya, tapi yang Katolik, yang Protestan itu hari Minggu. Tidak masalah harinya, tetapi dari 1 minggu ini ada hari ke-7, ada 1 hari untuk perhentian. Amin. Nah, kalau orang Yahudi perhentiannya itu full. Ya. Dari Sabtu sore sampai Jumat sore sampai Sabtu sore, 1 hari penuh. Kalau kita hari perhentiannya berapa jam? Hanya 2 jam. Amin. Hanya 2 jam, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu saya mengingatkan, mari kita miliki hari perhentian bukan hanya 2 jam. Tapi setiap hari ada hari perhentiannya. Amin. Kalau beribadah, PPW, WBI, PWI dan lain-lainnya yang korporat, itu adalah perhentian secara umum. Tetapi ada yang lebih lagi daripada itu,
kita harus masuk perhentian secara pribadi, lepas pribadi. Memiliki saat teduh masing-masing setiap hari. Amin. Itulah hari perhentian. Ya. Hari Sabat kita itu bukan hari Minggu saja. Setiap hari ada hari Sabatnya. Ada waktu khusus bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, hubungan suami istri pun begitu kan. Ada hubungan yang sifatnya umum. Semua orang boleh tahu di mana kita berada, ya. Tapi ada hubungan yang intim, tidak semua orang harus tahu. Hanya suami istri berdua, betul nggak? Itu namanya hubungan intim. Ya. Tidak boleh ada satupun yang tahu. Hanya suami istri itu melakukan hubungan intim. Ya. Begitupun dengan Tuhan, harus ada saat di mana tidak ada yang mengganggu, hanya kita dengan Tuhan. Itulah yang namanya Sabat setiap hari. Ambil waktu. Boleh mau subuh, mau malam, mau siang, kapanpun. Tapi ambil waktu. Itulah Sabat yang lebih utama. Amin. Ya. Kalau ibadah seperti ini adalah pesta. Amin. Merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib hari Jumat. Dia dikuburkan dan bangkit hari Minggu. Itu hari kemenangan, sudah mengalahkan maut. Maka selayaknya kita setiap hari Minggu mengadakan pesta kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tetapi miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih Allah itu dibuktikan menerima pertobatan setiap umatnya. Ya. Apapun kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya, ketika bertobat, berbalik, karena Allah kita Allah yang limpah dengan kasihnya, selalu membuka tangannya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernah dengar enggak berita atau di YouTube atau lain? Ya. Ada seorang anak yang sangat menjengkelkan orang tuanya, yang sangat mempermalukan orang tuanya, yang sangat merusak marwah orang tuanya. Sehingga orang tuanya sudah habis kasihnya. Kalau dulu masih ada surat kabar, ditulis di surat kabar. Ya, saya masih ingat, karena saya manusia dulu ya. Maksudnya lahirnya duluan. Jadi pernah surat kabar sudah tidak diakui lagi sebagai anak. Ada saudara. Ya. Atau mungkin tidak terus terang di surat kabar pun ada. Sudahlah. Ketika ada masalah sudah cuek, sudah nggak peduli lagi. Ya. Tidak mengharapkan lagi. Tetapi Allah kita Allah yang limpah dengan kasih-Nya. Sejahat apapun, sebesar apapun yang kita lakukan dosa, tetap Allah kita Allah yang membuka tangannya menunggu pertobatan. Amin. Tidak ada Allah yang seperti yang saudara dan saya percayai. Amin. Statusnya Bapak, saudara. Bapak itu melambangkan orang tua yang dekat dengan anaknya. Saudara harus bangga punya Allah yang begitu dekat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan sangat penting di dalam kekristenan. Pertobatan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bertobat itu bahkan di pandangan Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan atau persembahan. Amin. Ada firman Tuhannya. Yuk, saya bacakan firman Tuhannya, ya, di mana judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18, saya baca dengan cepat. Dengarlah firman Tuhan, hei pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hei rakyat manusia Gomora. Kenapa Sodom Gomora? Karena Sodom Gomora itu terkenal dengan kejahatannya, kedurhakaannya. Di situ bahkan ada gay, ada lesbi, udahlah macam-macam. Ya. 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak? Firman Tuhan.
Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan akan lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau ada pertobatan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu ayat 11 sampai ayat 15 semuanya ditolak oleh Tuhan. Doa-doa, persembahan-persembahan, bahkan menginjakan kaki ke bait Allah pun Tuhan memalingkan muka. Persembahan pun itu menjijikan di hadapan Tuhan. Tetapi ayat 16 itu berbicara pertobatan. Maka dikatakan ayat 18, dosa semerah kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Amin. Seperti bulu domba. Dosa semerah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba kalau ada pertobatan. Itulah bukti kasih Allah yang luar biasa, yang dasar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, kita sering baca firman Tuhan, bahkan pernah didramakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Amin. Di mana si bungsu minta harta kepada bapaknya. Kasarnya minta warisan padahal bapaknya belum meninggal. Itu luar biasa. Kalau masih hidup bukan warisan, namanya hibah. Memaksa minta. Lalu diberikannya. Dibawanya dijual, pergi, hidup berpoya-poya sampai habis sengsara dan kelaparan. Lalu di situ dia menyadari dan bertobat. Firman Tuhannya di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Si anak ini berkata begini, maka bangkitlah anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Anak yang kurang ajar ini minta warisan kepada orang tuanya, pada orang tuanya belum mati. Ya, sudah diberi, dipakai poya-poya habis. Di perantauan, kelaparan, cari kerja susah.
Ya, di kandang babi mau makan ampas babi pun gak boleh sama bosnya. Lalu dia sadar, dia kembali kepada Bapa dan bertobat. Bayangkan Bapak Ibu Tuhan, di zaman Israel, bangsa Israel itu adalah zaman yang sangat paling dihormati, dihargai Bapa itu. Amin. Pokoknya semuanya tunduk kepada yang namanya Bapa, istri, anak-anak dan sebagainya. Ya, semuanya ada di dalam kuasa, di dalam keluarga itu Bapa. Tetapi kalau saya baca firman Tuhan ini ada sesuatu yang luar biasa. Ketika anaknya datang bertobat, ya, bukan anaknya yang lari kepada bapaknya, tapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bapaknya yang lari. Ya, begitu kasihnya dia merendahkan hati, lari untuk mendapatkan lagi anaknya. Amin. Dia turun, ya, lari. Bukankah Allah yang saudara saya kenal pun begitu? Dia turun dari sorga. Dia datang dari sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bagi Allah yang limpah dengan kasih-Nya. Amin. Luar biasa. Itu gambaran tentang Allah. Ya. Sudah dikhianati oleh anaknya, tetapi anaknya bertobat, dia lari. Ya. Merangkul anaknya, mengajak anaknya. Begitupun Allah di sorga, dia turun dari sorga. Ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, tapi ingat, kalau berbicara Allah limpah dengan kasih, ya, kasih itu berbicara tentang ketegasan, kemurahan tapi ada ketegasan. Ya. Bukan berarti, wah, Allah kita adalah Allah yang kasih, jadi hiduplah kita seenaknya. Toh Bapak kita kasih. Tidak, saudara. Ya, Allah juga mendidik, bahkan menghajar karena mengasihi saudara saya. Yuk kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan firman Tuhan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Artinya kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita keluar dari relnya Tuhan, ketika kita keluar dari aturan-aturan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan mengingatkan. Kalau diingatkan masih tetap menyimpang, diingatkan lagi. Lewat apa? Lewat siapa? Lewat apa? Dan lain sebagainya. Maka Tuhan akan turun tangan sendiri menghajar. Amin. Ya. Hati-hati Bapak Ibu yang Tuhan. Kalau ada orang yang korupsi, ya, lalu sukses, tidak ketahuan, wah itu bukan mujizat saudara. Hati-hati, jangan-jangan itu tidak diakui sebagai anak-anaknya. Sebab kalau diakui oleh anak-anaknya maka akan diingatkan, bahkan mungkin akan dihajar. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, seperti yang dialami oleh Ibu Lika, ya. Ketika Ibu Lika dari Surabaya jauh-jauh dengan semangat juang 45 datang ke Banjaran dengan punya cita-cita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada papahnya, ya. Dan saat itu ketemu dengan saya, maka goodbye Tuhan Yesus dan menikah dengan saya. Amin.
di KUA. Itu sudah menyimpang. Tetapi puji Tuhan Allah, begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita, termasuk saat itu kepada Ibu Lika, sehingga Dia menghajarnya lewat sakit penyakit. Dan memang lewat sakit penyakit itulah disadarkan sehingga kembali kepada Tuhan Yesus. Bahkan membawa saya menjadi percaya. Berikan tepuk tangan begitu. Amin. Hati-hati kalau kita berbuat tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu tidak ada masalah, aman-aman saja, jangan berpikir itu mujizat. Justru itu adalah kesalahan besar. Saudara dan saya yang melakukan itu tidak dianggap sebagai anak-anaknya. Amin. Kalau anaknya pasti dihajar supaya berbalik kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan, ya, kembali kepada firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya garis bawahi yang kedua adalah sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih karunia, kasih Allah memberikan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang Tuhan, mengaruniakan itu atau kasih anugerah itu adalah sesuatu pemberian kepada sebenarnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Itu adalah kasih anugerah. Amin. Kalau orang bekerja di perusahaan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 lalu mendapat gaji, itu bukan kasih anugerah. Itu adalah upah kerja. Tetapi kalau ada orang yang sedang nangkring tidak bekerja, ada ujug-ujug ada yang ngasih uang 1 kali gaji, satu bulan gaji, 1 kali gaji, pokoknya 1 kali gaji, ya. Itu kasih anugerah, pemberian cuma-cuma, tidak ada usaha. Begitupun keselamatan. Amin. Keselamatan itu tidak ada andil saudara dan saya. Keselamatan itu anugerah, kasih karunia. Firman Tuhan tadi katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Kasih anugerah, cuma-cuma, gratis. Tetapi gratis bukan karena murahan, justru karena mahal. Amin. Bayangkan Bapak Ibu yang Tuhan, kalau saudara dari bayi sampai nanti meninggal dunia, umpamanya umurnya 80 tahun. Saudara menghirup oksigen harus bayar seperti ke rumah sakit, tidak akan kebayar. Betul nggak? Mahal saudara, dari sejak lahir sampai mati. Kalau napas ini, oksigen ini kita harus bayar dengan biaya seperti yang ditargetkan rumah sakit. Saya yakin dan percaya tidak akan kebayar. Karena begitu mahalnya, maka Tuhan gratiskan oksigen ini. Amin. Begitupun keselamatan. Kenapa gratis? Karena begitu mahalnya. Darah Yesus yang mahal, yang berharga itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka Tuhan gratiskan. Amin. Ya. Kan orang sebelah bisa ngomong, orang Kristen itu ngaco. Gampang banget ya selamat itu. Gratisan, murahan. Dia nggak ngerti. Justru karena mahal digratiskan. Amin. Kalau manusia barang-barang yang jelek, yang murah, yang digratiskan. Tuhan itu justru karena begitu mahalnya, tidak mampu orang untuk membelinya, maka digratiskan. Itulah keselamatan. Seperti perumpamaan tadi saya, oksigen udara yang kita hirup. Tuhan gratiskan. Coba kalau harus bayar ke Tuhan, semuanya tidak akan bisa bayar. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, Efesus 2 ayat 8 katakan begini. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia. Cuma-cuma, gratis.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Gak ada usaha kita, hanya percaya. Dan sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan pun itu adalah kasih anugerah. Amin. Tidak ada andil manusia itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi menurut firman Tuhan ini, kita tidak punya andil keselamatan. Kita hanya iman. Itu pun kasih anugerah Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keselamatan kasih anugerah oleh iman. Tidak ada andil manusia. Maka firman Tuhan katakan jangan memegahkan diri, jangan sombong. Ya. Jangan memegahkan diri. Kita diselamatkan dalam keadaan berdosa. Tuhan tidak menuntut kita harus suci dulu, harus kudus dulu, enggak. Cuman iman. Amin. Cuman iman. Kita buatan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, memang keselamatan itu cuma-cuma atau gratis, tetapi mengiring Tuhan ada harga yang harus dibayar. Amin. Mengiring Tuhan itu ada harga yang harus dibayar, yaitu mengasihi Tuhan. Sekali lagi, gratis, cuma-cuma bukan karena murahan, justru karena tidak bisa kita dapatkan. Ya. Keselamatan itu cuma-cuma gratis, tetapi mengiring Tuhan, menjaga iman kita, ada harga yang harus dibayar. Karena iman itu dinamis, Bapak Ibu Tuhan, bisa naik, bisa turun, ya, bertumbuh, bisa mati. Firman Tuhan katakan iman itu bisa gugur. Ada kan orang yang dari lahir perut ibunya yang Kristen, udah Kristen, tetapi di tengah perjalanan goodbye karena dapat jabatan. Goodbye Tuhan Yesus karena dapat pasangan hidup. Goodbye Tuhan Yesus karena dapat promosi, pangkat dan lain sebagainya. Bisa. Kenapa bisa begitu? Karena imannya lemah bahkan gugur. Nah, untuk mempertahankan iman ini supaya kokoh, teguh, kuat, itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Jadi disebut gampang, ya gampang untuk menerima keselamatan. Kalau ada kasih anugerah Tuhan, kita percaya dengan iman. Tetapi sesudah itu, untuk mempertahankan iman percaya itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Mengiring Tuhan ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan mengasihi Allah. Ya. Apa sih realnya mengasihi Allah? Matius 10 ayat 37-38 begini. Matius pasal 10 ayat 37-38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Jadi yang mengasihi Allah itu orang yang selalu memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tegas sekali kalau firman Tuhan. Bahkan dibandingkan dengan orang tua, dengan anak-anak, kita harus lebih prioritas Tuhan. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua dan anak. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, itu sederajat, ya. Tapi prioritasnya Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Ya. Kadang kok nggak boleh mengasihi orang tua? Bukan tidak boleh. Kata siapa tidak boleh mengasihi orang tua? Ya, kasihilah bapak ibumu, ada firman Tuhan. Kita harus mengasihi orang tua, menghormati orang tua, mengasihi anak-anak, wajib bagi orang percaya. Tetapi ada yang lebih daripada itu, prioritas mengasihi
Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kalau orang yang mengasihi Tuhan maka berdampak akan mengasihi keluarganya, rumah tangganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Berikan tepuk tangan begitu. Ya, barangkali Bapak Ibu yang Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, bahwa saudara dan saya harus bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang limpah dengan kasih-Nya. Kita diselamatkan karena kasih Allah. Kita dimerdekakan karena kasih Allah. Kita juga jatuh dalam dosa, kalau bertobat tangan Tuhan selalu terbuka. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang pemimpin pujian, juga tim musik dan singer. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan anggur dan roti perjamuan kudus bisa angkat tangan. Nanti petugas Bang Rian bisa